Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu online tanggal 3 Mei 2020. Sebelum kita mengikuti ibadah, ada beberapa hal yang akan disampaikan sebagai info untuk jemaat di rumah. Hari ini kita akan mengikuti ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Jemaat bisa mempersiapkan sendiri roti atau biskuit sebagai lambang tubuh Kristus, dan air anggur atau air teh sebagai lambang darah Kristus. Dan yang kedua, jemaat bisa memberikan persembahan sukarela dan persembahan persepuluhan dengan 3 cara. Bisa dengan memberikan langsung kepada bendahara, Saudari Derlince Tobing, bagi jemaat yang rumahnya dekat, atau dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Persembahan sukarela bisa juga dikumpulkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam amplop dan bisa diserahkan saat ibadah kembali berlangsung di gereja. Ketiga, kami Majelis Jemaat GGP Alpha Omega Padalarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Maret dan bulan April. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, minggu kemarin kami sudah membagikan sembako kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, yang sudah disumbangkan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah terlibat, kiranya Tuhan Yesus mengganti dengan berkat yang berlimpah. Sekian info pada hari ini, kiranya jadi perhatian untuk jemaat semua. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan, kita bersyukur pada saat ini. Mari kita mau siapkan hati kita tundukkan kepala sebentar. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan di tempat ini ya Bapak. Dan juga Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang pada di rumah Tuhan. Mari Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini Bapak. Karena kami percaya Tuhan hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan untuk boleh kami terima ya Bapak. Saat ini Tuhan layakan kami Bapak. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Agar kami boleh menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama
tinggikan Kau Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau hadir Tuhan saat ini. Menjamah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari datang dengan hati yang hancur saat ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan lembut ku tinggikan Engkau Tuhan. Kasih-Mu melebihi segalanya Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah dalam roh dan mari angkat pujian-Mu, sembah Dia. Berikan pujian terbaik-Mu bagi Yesus saat ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan jamahan-Mu Roh Kudus saat ini Tuhan. Datang sujud padanya. Kami bebaskan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja saat ini Tuhan. Menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Hari kau sini hai rohoni sini di kau di silo. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan. Menjamah setiap kami
nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita tetap bersuka cita. Saat ini kita percaya apapun keadaan kita percaya Tuhan Yesus selalu kasih-Nya selalu melimpah dalam kehidupan kita. Berkat-Nya selalu melimpah dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, kasih setia-Mu nyata bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kuasamu
Tuhan, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan untuk menolong setiap kami saat ini Tuhan. Sebab Engkau selalu ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Bersamaku
terlambat pertolongan-Mu Tuhan. terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih Kami percaya Tuhan yang kami sembah terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau Tuhanku terlebih besar. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Katakan ku percaya. Ku percaya. Kau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya. Kau bekerja Tuhan, bekerja. Haleluya. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sebut terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk waktu, untuk kesempatan yang Kau boleh berikan bagi kami, untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, biarlah setiap kebenaran firman Allah yang akan kami dengarkan saat ini sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan mampukan kami juga untuk mempraktekkan firman ini dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Sebentar juga kami akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat akan penderitaan dan kematian Kristus. Dan biarlah kami boleh dilayakan oleh Tuhan untuk mengikuti acara perjamuan kudus sebentar. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman-Mu. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan dalam dua bagian firman Tuhan yang akan kita bacakan saat ini. Yang pertama, kita akan membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti dan membaca di rumah. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian yang kedua kita akan melihat di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan buat saudara ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas kesehari. Saya menyapa jemaat Tuhan GKP Alpha Omega Padalarang yang ada di rumah yang mengikuti acara ibadah ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat-sehat saja. Kita dalam kondisi terpenuhi kebutuhan kita hari lepas hari. Kita selalu menikmati, mengalami, dan merasakan berkat-berkat Allah yang selalu tercurah melimpah atas kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya kepada jemaat Tuhan GKP Alpha Omega Padalarang, saat ini kita akan merenungkan satu tema, di mana tema ini adalah berbuat baik. Jadi tema khotbah pada saat ini berbuat baik. Kalau nanti kita membaca keseluruhan dari kitab Efesus pasal 2, kalau dari ayat 1 sampai ayat yang 10, di situ menjelaskan tentang di mana dikatakan bahwa semuanya adalah kasih karunia Allah. Itu perikopnya dalam kitab Efesus pasal 2. Dan diawali dengan ayat 1 dijelaskan bahwa saya dan saudara kita semua dahulunya kita sudah mati. Karena apa? Karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kita bersyukur karena Allah begitu mengasihi kita manusia. Dia memberikan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia. Di mana Yesus datang, dia rela menderita, dia rela mati di kayu salib untuk menebus, menanggung segala dosa-dosa kita manusia. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang harusnya masuk neraka, tetapi karena kasih Allah, kita dibebaskan, kita dilepaskan, sehingga kita tidak lagi mengalami yang namanya hukuman dalam api neraka. Tetapi kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Oleh karena Kristus telah mati bagi saya dan saudara. Sehingga pada hari ini sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Di mana dalam setiap kita mengadakan perjamuan kudus, kita diingatkan tentang penderitaan Kristus, tentang pengorbanan Kristus bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan
karena perbuatan baik. Bukan karena hasil usaha. Tetapi Alkitab berkata bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Semua karena kasih karunia Allah. Karena anugerah Allah. Karena pemberian Allah. Sehingga dikatakan kita boleh diselamatkan. Keselamatan kita dapatkan bukan karena hebatnya saya dan saudara. Bukan karena perbuatan kita, pekerjaan kita. Tidak. Tetapi itu karena kasih karunia Allah. Sehingga ketika kita percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi, maka dikatakan kita boleh mendapatkan hidup kekal itu anugerah Allah. Jadi kita tinggal menerima dengan iman kita bahwa hanya di dalam Yesus saja saya dan saudara diselamatkan. Kita boleh menerima kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Dan kalau begitu bagaimana soal perbuatan baik? Kalau perbuatan baik bukanlah untuk menyelamatkan. Bukan karena usaha atau karena perbuatan kita diselamatkan. Terus bagaimana kita sebagai orang Kristen? Apakah kita tidak berbuat baik? Oh harus. Sebagai orang Kristen, orang percaya kita harus taat melakukan perbuatan baik itu. Tetapi ingat bahwa perbuatan baik bukanlah syarat untuk kita menerima kehidupan kekal di sorga. Tetapi perbuatan baik, melakukan yang baik, harus dilakukan oleh seorang yang sudah diselamatkan. Karena iman percayanya kepada Tuhan. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diselamatkan karena kita percaya bahwa Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Dan kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tetapi ingat, bahwa sesudah kita diselamatkan, maka kita harus melakukan perbuatan baik itu. Karena perbuatan baik akan menentukan upah atau pahala yang akan nanti kita terima, baik di dunia ini maupun nanti di dalam kerajaan sorga. Jadi sekali lagi saya mau menegaskan bahwa keselamatan kita dapatkan hanya oleh karena iman kepada Tuhan. Itu karena kasih karunia Allah bagi saya dan saudara. Bukan karena perbuatan baik. Tetapi ingat, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia harus taat melakukan perbuatan baik. Kita harus berbuat baik. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Karena sekali lagi saya mau katakan, itu akan menentukan upah, pahala yang akan kita terima baik di bumi ini maupun di sorga. Saudara, ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Kenapa saya dan saudara, kita semua harus berbuat baik? Alasan yang pertama, kita bisa lihat dalam Efesus 2 ayat 10 tadi. Ya, Efesus pasal 2 ayat 10. Dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan bahwa kita atau saya dan saudara sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Orang yang sudah hidup baru. Orang yang sudah lahir baru. Oleh karena dia percaya dan membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
maka dikatakan dia adalah ciptaan baru. Dan orang yang diciptakan baru, orang yang sudah hidup baru, dia harus melakukan apa yang dinamakan dengan perbuatan baik. Jadi pertama, kenapa kita harus melakukan perbuatan baik? Karena kita ini sudah diciptakan baru. Kita sudah orang-orang yang sudah lahir baru. Jadi artinya kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah percaya, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka wajib hukumnya, orang yang sudah diciptakan baru, orang yang sudah diselamatkan, dia harus melakukan perbuatan baik. Dia harus berbuat baik. Dia harus melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Karena itulah ciri orang yang sudah hidup baru. Yang sudah diciptakan baru. Orang yang masih hidup dalam kehidupan yang lama, dia sulit untuk melakukan apa yang baik. Kalau ada orang yang berkata, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, berbuat saleh sebanyak-banyaknya, supaya insya Allah mudah-mudahan bisa masuk surga. Tidak, saudara. Sekali lagi saya sudah tekankan tadi bahwa keselamatan kita dapatkan hanya karena anugerah pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Kita tinggal menerima itu dengan iman, percaya kita. Dimana kita mau menerima itu sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang tegas dan jelas bahwa hanya di dalam Yesus kita bisa diselamatkan. Sehingga ketika saya dan saudara sudah diselamatkan, sekali lagi saya ulang bahwa orang sudah diselamatkan, orang sudah lahir baru, orang yang sudah diciptakan baru, maka dia akan melakukan perbuatan baik. Berbuat baik kepada sesama manusia. Ini yang diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, kenapa saya dan saudara harus berbuat baik? Karena kita sudah diciptakan baru. Kita adalah orang-orang yang sudah hidup baru. Saudara yang ada di rumah, kita semua yang sudah percaya terima Yesus, kita ini adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Kita adalah orang-orang ciptaan baru. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Maka wajib hukumnya kita melakukan perbuatan baik. Hal yang kedua, kenapa saya dan saudara harus berbuat baik? Kita lihat dalam Efesus. Maksud saya dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Kita lihat di situ. Saya bacakan bagi saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua, apa alasan kenapa kita harus berbuat baik? Karena apa yang engkau tabur, itulah yang engkau akan tuai. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Menabur kejahatan akan menuai kejahatan. Alkitab berkata, jangan kita jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Artinya kita harus terus menerus lakukan perbuatan baik itu. Mungkin ada orang ketika kita melakukan perbuatan baik, kita sudah berbuat baik kepada orang, pada sama kita, kepada keluarga kita, teman kita, saudara kita. Tapi mereka tidak menghargai perbuatan baik kita. Mereka tidak menghargai apa yang saya dan saudara lakukan. Tapi Alkitab berkata, jangan bosan, jangan jemu-jemu, teruslah berbuat baik. Karena Alkitab berkata bahwa nanti kita akan menuai apa yang kita tabur. Kalau kita sudah berbuat baik, pasti kita akan menuai baik.
Saudara, suatu cerita di mana ada seorang bapak. Pada saat dia masih jaya-jaya, ya, usahanya bagus, usahanya berhasil. Ketika ada seorang yang mau usaha, dia punya modal, dan akhirnya bapak ini mau bantu orang ini, temannya ini, untuk dikasih modal untuk usaha. Dan akhirnya temannya ini, dia berusaha bekerja lewat modal yang diberikan dan akhirnya dia berhasil sukses. Tapi sangat disayangkan, bapak yang memberi modal usaha ini, dia justru mengalami kebangkrutan dalam usaha pekerjaannya. Ya, karena ada suatu masalah yang terjadi, tragedi yang terjadi, akhirnya dia harus bangkrut, dia harus kehilangan usahanya, pekerjaannya, bahkan dia kehilangan keluarga, dia kehilangan rumah tempat kediamannya. Tetapi orang yang sudah dibantu ini, saudara, ketika dia sudah berhasil, dia ingat apa yang dilakukan oleh bapak ini, akhirnya dia cari bapak ini sampai ketemu. Dan akhirnya ketemu, saudara, dan orang yang sudah berhasil ini, akhirnya dia mengangkat lagi bapak yang sudah membantu dia. Ya, dikasih pekerjaan, dikasih usaha, sehingga bapak yang memberikan modal kepadanya ini bisa kembali maju usahanya, ekonominya kembali naik, kembali meningkat, dan sama-sama mereka menjadi pengusaha yang sukses. Jadi kita lihat bahwa apa yang kita tabur, pasti satu saat kita akan menuainya. Jadi makanya jangan jemu-jemu dikatakan kita berbuat baik. Lakukan terus perbuatan baik itu. Lakukan terus menerus, karena satu saat dikatakan kalau kita tidak menjadi lemah, kalau kita tidak putus asa dalam kita melakukan perbuatan baik, dikatakan bahwa nanti pada saatnya, pada kesempatan yang akan datang, pada waktu yang akan datang, maka kita akan menuai kembali apa yang kita sudah tabur yang baik. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan, lakukan terus-menerus perbuatan baik. Ya, dalam kitab Galatia tadi dikatakan ayat 6, pasal 6 ayat 9. Jangan kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, lakukan terus perbuatan baik. Karena apabila kita tidak menjadi lemah, apabila kita tidak berputus asa melakukan apa yang baik, maka satu saat kita akan menuai hasil dari apa yang kita lakukan. Tidak sia-sia saya dan saudara ketika kita berbuat baik. Hal yang ketiga yang terakhir. Kenapa saya dan saudara harus berbuat baik? Hal yang ketiga, Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 kita lihat. Dikatakan begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa saya dan saudara, kita semua harus berbuat baik? Karena masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih diberikan waktu, masih ada kesempatan untuk saya dan saudara yang ada di rumah kita semua untuk melakukan yang baik, karena nanti satu saat tidak ada lagi kesempatan itu. Kenapa? Karena mungkin kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah meninggalkan dunia ini. Tetapi selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, mari kita pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kita melakukan apa yang baik. Pertanyaannya kepada siapa kita harus melakukan perbuatan baik ini? Di dalam ayat 10, Galatia pasal 6 ayat 10 sangat jelas dikatakan. Pertama, kepada semua orang. Ya. Semua orang, siapapun dia. Mau agama apapun dia, statusnya bagaimana, ya, apapun kehidupan sosialnya, sukunya,
tradisinya, adat istiadatnya, lakukanlah perbuatan baik itu kepada mereka. Tetapi selanjutnya dikatakan ada hal prioritas. Lakukan perbuatan baik itu. Kita prioritaskan kepada saudara-saudara kita seiman. Kawan-kawan kita seiman. Ya, jelas di situ dikatakan kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara kita seiman. Jadi dengan kata lain saudara, berbuat baik itu kepada semua kalangan. Pada setiap orang, siapapun yang dikatakan itu adalah sesama kita manusia. Berbuat baiklah kepada mereka. Karena saya yakin, saya percaya bahwa perbuatan baik yang saya dan saudara lakukan nanti satu saat kita akan menuai hasilnya. Itu janji Tuhan. Berbuat baiklah. Tuhan menghendaki untuk terus selagi ada kesempatan. Mari kita terus berbuat baik. Berbuat baik kepada setiap orang. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita bersyukur karena beberapa hari ini kita jemaat Tuhan mau melakukan perbuatan baik ini. Ya, ada beberapa saudara kita yang boleh memberikan sumbangan untuk sembako. Ya. Jadi ada yang memberikan dana, uang untuk bisa kita membagi sembako. Kepada siapa? Ya, kepada jemaat yang membutuhkan, kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar, dan juga kepada ojek pangkalan ya yang ada di depan gereja kita bagi juga. Ya. Jadi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya kira ini hal-hal yang kita harus lakukan di hari-hari ini. Apalagi dengan situasi dan kondisi seperti sekarang yang lagi sulit. Ya. Ada banyak orang yang kelaparan di hari-hari ini. Ada banyak orang yang saat ini kehilangan pekerjaannya. Ada orang dirumahkan, di PHK dan lain sebagainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tampil. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya belas kasihan untuk memperhatikan orang-orang ini. Mungkin ke depan nanti satu saat kita bisa bikin lagi, kita buat sembako atau apalah makanan, kita bisa bagi-bagi nanti ya. Baik kepada para ojek online, mungkin kepada pemulung dan lain sebagainya ya. Yang penting jemaat Tuhan kita semua punya hati untuk berbelas kasihan, untuk melakukan apa yang baik. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, lakukanlah perbuatan baik. Karena di hari-hari ini sangat dibutuhkan anak-anak Tuhan yang mungkin berkecukupan, yang berkelimpahan, yang sudah diberkati Tuhan untuk juga membagi, untuk sharing berkat ya. Apakah itu dalam bentuk dana, dalam bentuk barang dan lain sebagainya. Yang penting kita mau melakukan dengan hati yang tulus. Hati yang tulus ikhlas. Kita jemaat GGP Alpha Omega Padalarang, kita juga mau jadi berkat buat lingkungan di sekitar kita, buat masyarakat di sekitar kita. Kita mau melakukan perbuatan baik itu. Apakah saudara mau? Biar nanti kita akan bikin aksi lagi ke depan untuk kita mau melakukan hal-hal yang baik. Apa yang Tuhan taruh dalam setiap hati kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. 3 hal penting yang kita harus ingat. Kenapa saya dan saudara harus berbuat baik? Yang pertama karena kita sudah diciptakan baru. Kita sudah lahir baru. Yang kedua kenapa kita harus berbuat baik? Dikatakan karena Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara menggunakan kesempatan ya. Kesempatan yang ada, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk kita mau melakukan yang baik. Kita mau menabur yang baik. Ya, itu yang kedua, menabur yang baik sehingga kita bisa menuai yang baik pula. Yang ketiga, bahwa kita gunakan kesempatan yang ada karena masih ada waktu untuk kita berbuat baik. Tuhan memberkati,
Bapak Ibu Saudara sekalian ya di rumah masing-masing, dan sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan tertanam dalam tanah hati kami yang baik, dan mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan, layakkan kami untuk kami mengikuti perjamuan kudus ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar dari pelaksanaan perjamuan kudus saat ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua yang ada di rumah. Kita berdiri dan kita akan masuk dalam acara perjamuan kudus. Mari kita mengambil roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus yang telah hancur. Demi untuk keselamatan kita manusia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus mari kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus mari kita minum. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah layakkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Diberkatilah semua hamba-hambamu, diberkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mengikuti acara ini. Diberkatilah kami semua. Kami bersyukur Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengakhiri acara perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan kalau kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan kita juga telah diberkati oleh perjamuan kudus. Saat ini kita akan tutup ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berkati aku berlimpah-limpah.
Segala puji, segala hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai kepada akhirnya. Kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Dan kami juga sudah diizinkan, diperkenankan Tuhan untuk mengikuti acara perjamuan kudus. Diberkatilah semua hamba-hambamu. Diberkatilah semua sidang jemaat Tuhan yang boleh mengikuti acara ini di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan diperintahkan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Diberkatilah tempat kediamanmu dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah buah kandunganmu dan keturunanmu. Diberkatilah segala hasil usahamu. Diberkatilah makananmu dan minumanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Tuhan memberikan kemenangan dari orang-orang yang memusuhimu. Diberkatilah lumpuhmu dan usahamu. Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Engkau disaksikan segala bangsa, nama Tuhan disebut atasmu. Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan. Engkau akan memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman, karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Langit memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan, penghiburan, kuasa, dan karunia-karunia Roh Kudus tinggal dan menjadi bagian kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datanglah. Haleluya. Amin.